P3K honorer, syarat dan cara daftar P3K honorer. Baiklah sobat-sobat calon guru semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang P3K honorer ya. Yang mana P3K itu adalah merupakan kependekan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang mana ini adalah merupakan bagian dari ASN. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ASN itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu adalah PNS dan juga P3K. Bedanya antara PNS dan P3K itu adalah sangat tipis sekali ya. Kalau PNS itu dapat pensiun, kalau P3K tidak dapat pensiun. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tuntas tentang P3K honorer yang rencananya nanti akan diadakan pada tahun 2021 dan formasinya ini kabarnya adalah 1 juta formasi ya. Kita akan bahas tentang syarat-syarat dan cara daftar P3K dari jalur honorer. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya nanti jika ada video terbaru saya tentang informasi honorer dan simulasi cara mendaftar, cara mengerjakan soalnya gimana, teman-teman akan mendapatkan update terbarunya ya. Jangan lupa dibagikan juga kepada teman-teman yang lain. Kira-kira teman-teman apa sih yang dimaksud dengan guru honorer? Nah, guru honorer itu adalah guru non PNS yang mengajar di sekolah negeri dan guru swasta dengan sistem gaji per jam. Kemudian jika kita tinjau dari tingkat-tingkat kesejahteraannya ya, jelas sekali guru honorer itu berbeda dengan guru PNS. Nah, maka dari itu seringkali muncul gejolak ya yang menuntut adanya kesetaraan antara gaji honorer dan juga PNS. Nah, untuk menengahi kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka kesempatan bagi para guru honorer agar mendapatkan perlakuan sama dengan guru PNS. Hal itu dibuktikan dengan P3K honorer ya. Terlebih lagi di tahun 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan merekrut 1 juta guru honorer menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Apakah Bapak Ibu sudah sangat penasaran ya dengan P3K honorer? Nah, kita bahas dulu ya pengertian P3K honorer. P3K merupakan kepanjangan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Sementara itu P3K honorer adalah warga negara Indonesia dengan syarat tertentu yang diberi tugas untuk bekerja di pemerintahan berdasarkan kesepakatan kontrak dalam jangka waktu tertentu. Artinya P3K merupakan ASN non-PNS sehingga bisa mendapatkan jabatan administratif dan jabatan fungsional di instansi pemerintah. Jika dilihat dari besaran gaji dan tunjangan, P3K sama dengan PNS, hanya saja tidak akan mendapatkan dana pensiun. Syarat-syarat P3K honorer. Syarat perekrutan P3K honorer tahun 2021 belum keluar secara resmi ya, namun demikian persyaratan tahun 2019 masih bisa kita jadikan acuan. Lalu apa saja syarat yang harus dipenuhi agar Bapak Ibu nanti bisa mendaftar ya berdasarkan P3K tahun 2019? Yang pertama, memiliki usia serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 1 tahun sebelum batas usia tertentu di formasi yang dipilih. Jika saat ini Bapak Ibu berusia 35 tahun tentu masih bisa mengikuti ya. Tidak pernah dipidana penjara, di mana pidana penjara yang dimaksud adalah pidana hasil putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Tidak berstatus sebagai PNS, P3K, TNI, Polri atau swasta yang pernah diberhentikan secara tidak hormat. Bukan pengurus partai baik anggota maupun pengurus, artinya tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Kualifikasi pendidikan sesuai dengan yang dilamar, artinya jika Bapak Ibu itu ingin melamar guru SD maka harus memiliki S1 PGSD ya. Dibuktikan secara sah, sehat jasmani dan rohani. Kemudian cara mendaftarnya gimana ya untuk P3K honorer? Nah, tahapan untuk daftar P3K honorer tahun 2021 masih menunggu informasi resmi dari Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Terlebih pada perekrutan P3K tahun 2021 ada sedikit perbedaan dari 2019. Hal yang membedakan adalah pada tahun 2019 P3K hanya bisa diikuti oleh tenaga honorer K2
Sementara tahun 2021 P3K bisa diikuti oleh seluruh tenaga honorer. Sebagai referensi, berikut ini adalah cara daftar P3K honorer melalui SSCASN tahun 2019. Yang pertama, cara daftar akun di SSCASN. Nah, langkahnya Bapak Ibu silahkan buka portal SSCASN, kemudian Bapak Ibu memilih menu P3K di tampilan portal SSCASN, kemudian Bapak Ibu memilih menu registrasi, kemudian Bapak Ibu melakukan registrasi dengan mengisi nomor peserta ujian K2 ya kalau dulu. Nah, kalau yang ini nanti kayaknya adalah kalian mengisi berdasarkan nomor peserta dari info GTK. Dikarenakan saat ini ada verbal ijazah di info GTK yang mana nanti akan mendapatkan nomor peserta ya dari sana. Kemudian mengisi tanggal lahir, NIK, nomor KK, nomor induk kependudukan, kepala keluarga, alamat email aktif, password, pertanyaan keamanan, dan mengunggah foto berekstensi JPG atau JPEG. Ukurannya adalah minimal 120 KB dan maksimal 200 KB. Setelah data pada kolom registrasi terisi, silahkan Bapak Ibu nanti mencetak kartu informasi akun. Yang kedua, cara login. Nah, kalau sudah mendaftar, maka Bapak Ibu nanti login. Untuk login, Bapak Ibu bisa masuk ke portal laman SSP3K menggunakan nick dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Lalu lengkapi data Bapak Ibu sesuai cara di bawah ini ya. Nah, cara melengkapi data. Sebelum melengkapi data, Bapak Ibu harus berfoto dengan memegang kartu informasi akun atau foto selfie. Hal ini merupakan bukti bahwa kalian sudah mendaftarkan akun di SSP3K. Adapun langkah selanjutnya, ini adalah Bapak Ibu mengunggah foto sedang memegang kartu informasi akun, kemudian memilih formasi dan melengkapi identitas pendidikan, kemudian melengkapi biodata, kemudian mengunggah persyaratan berkas yang diminta. Misalkan scan ijazah, transkrip, bukti akreditasi universitas, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk selalu memastikan kebenaran data yang telah diinput dengan mengecek isian ya pada resume. Langkah terakhir itu mencetak kartu pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, Bapak Ibu bisa menunggu beberapa waktu ya agar dokumen atau berkas yang dikirimkan itu diverifikasi oleh tim verifikator. Jika dinyatakan lulus, instansi tempat Bapak Ibu melamar nanti akan melakukan proses seleksi selanjutnya. Misalkan tes P3K honorer. Untuk pelaksanaan tes Bapak Ibu itu harus sering mengupdate informasinya di laman resmi instansi yang dilamar ya. Oke, demikian sedikit informasi tentang P3K honorer yang status transformasi 2021. Pantau terus channel ini, jangan lupa subscribe, nanti akan saya update terus informasi tentang P3K. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.